Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodo Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akad mudharabah. Jadi, apa sih akad mudharabah itu? Nah, akad mudharabah adalah bentuk perjanjian dalam bisnis yang dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan usaha. Hal ini karena dengan melakukan akad mudharabah, pemilik usaha bisa memperoleh pembiayaan atau modal tambahan untuk bisnisnya. Nah, akad mudharabah juga merupakan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelolanya atau mudharib. Dalam hal ini, kegiatan akad mudharabah dimulai dari sahibul mal yang menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib untuk dikelola dan menghasilkan manfaat secara proporsional. Akad mudharabah juga merupakan perjanjian kerjasama yang dibuat untuk kegiatan menanamkan modal atau investasi syariah berupa tabungan, deposito, atau produk perbankan lainnya. Selain mengikuti hukum negara, akad mudharabah adalah perjanjian yang harus dilandasi dengan mengikuti aturan syariat atau agama melalui Al-Quran, hadis, dan qiyas. Melalui Al-Quran, dasar hukum mudharabah dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'un darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Sementara itu, dasar hukum mudharabah berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Tabrani, artinya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak apabila persyaratan itu dilanggar. Ia, mudharib, harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani. Adapun dasar hukum mudharabah berdasarkan qiyas adalah menentukan hukum dengan cara menyamakan aturan melalui dalil yang sudah jelas secara syariat. Berdasarkan beberapa pendapat, qiyas dalam akad mudharabah adalah disamakan melalui al-musaqah atau samar seperti praktik menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Misalnya, ada sebagai pihak yang punya potensi atau keahlian yang dibutuhkan namun tidak memiliki modal cukup untuk membangun suatu bisnis. Dengan demikian, akad mudharabah akan menjadi perantara antara kedua belah pihak yang memiliki modal dan keahlian tersebut untuk saling bekerja sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, untuk fatwanya yaitu Fatwa DSN nomor 2 Dewan Syariah MUI nomor 4 tahun 2000. Praktik akad mudharabah di masyarakat. Praktik akad mudharabah biasa ditemukan dalam industri keuangan Islam, seperti bank syariah di mana nasabah menyetorkan uang dan bank menginvestasikannya dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik mudharabah, modal disediakan oleh satu pihak dan manajemen oleh pihak lain. Keuangan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian biasanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manajer. Praktik ini merupakan bagian penting dari sistem keuangan syariah dan telah diadopsi dalam banyak negara dengan populasi muslim yang signifikan. Prinsip-prinsipnya didasarkan pada ketentuan agama Islam yang melarang riba atau bunga dan mempromosikan keadilan dalam transaksi bisnis. Selanjutnya, akan saya jelaskan sedikit tentang contoh dan studi kasus dari akad mudharabah.
Nah, misalnya, pemilik modal atau sohibul mal ingin melakukan kerjasama dengan usaha percetakan yang sukses dan sudah berjalan selama 9 bulan. Sebagai persyaratannya, sohibul mal memberikan modal usaha sebanyak 20 juta dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati adalah sebesar 40/70. Seiring usaha percetakan berjalan, semakin lama modal berkembang menjadi 35 juta, sehingga keuntungan yang didapatkan sahibul mal adalah sebanyak 15 juta. Dengan demikian, sahibul mal mendapatkan 3 juta dari bagi hasil 40% dikali 6 juta. Kemudian sisanya sebesar 9 juta menjadi hak milik dari mudorib. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan yaitu hubungan antara akad mudharabah dengan maqasid syariah. Dari segi kesejahteraan ekonomi, akad mudharabah dimasukkan untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dengan memungkinkan modal dan keterampilan untuk digunakan secara produktif. Ini sesuai dengan maqasid syariah dalam pemeliharaan harta atau hifdzul mal. Poin selanjutnya itu ada keadilan sosial. Prinsip akad mudharabah menekankan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal, mencerminkan keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, dan juga mengakomodasi kepentingan bersama, mencerminkan tujuan maqasid syariah dalam keadilan sosial. Selanjutnya ada pemberdayaan individu dan komunitas. Akad mudharabah memberikan kesempatan bagi individu dan komunitas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka melalui kolaborasi bisnis. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah dalam pemeliharaan akal atau hifdzul akal dan juga dalam pemeliharaan keberlanjutan ekonomi atau hifdzul mal. Nah, yang selanjutnya itu ada pencegahan kezaliman dan penyalahgunaan. Konsep akal mudharabah juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan kezaliman dalam transaksi ekonomi. Ini sejalan dengan maqasid syariah dalam pemeliharaan agama atau hifdzuddin dan pemeliharaan moralitas dalam kehidupan sosial dan juga ekonomi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan akad mudharabah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.